Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali malam hari kita berkewajahan di Masjid Agung Baitur Rahim dalam rangkaian kegiatan tabligh akbar yang malam hari ini mengangkat tema membuktikan toleransi beragama dan memperkuat tradisi Islam dalam konteks totalitas beragama. Kita hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Martin Taha SDM selaku Pak Wali Kota, Tuan kami Gubernur Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Kamal SAG MPD, Rais Surya PWNU Bapak Kiai Haji Sarpada Binatu SAG, Ibu Kakak Kemenak Bapak Gubernur Bapak Kabinda Bapak Gubernur, Bapak Ibu, Bapak datang kami mengucapkan kepada Bapak Ketua PWNU Kapolres Gorontalo yang mewakili Camat Kota Selatan bersama Camat Kota Gorontalo yang sempat hadir, sahabat-sahabat Ansor, Ketua Badan Masjid Agung Baitur Rahim bersama jajaran pengurus, hadirin wal hadirat dan pemirsa Multizen TV di mana saja berada. Acara tabligh akbar yang disponsori oleh Ansor Kota Gorontalo yang malam hari ini mengangkat tema membuktikan toleransi beragama dan memperkuat tradisi Islam dalam konteks lokalitas Gorontalo menyatakan dimulai dengan sama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk khususnya tabligh akbar malam hari ini sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Bapak Rafiq Bapak يا أيها
ولا تكونوا كالذين
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya sambutan pengurus cabang GP Ansor dan Gorontalo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pembina GP Ansor pada Gorontalo, Ustaz Sahrudin Mahmud Isbadi MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Haji Martin Taha, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Development, dan calon doktor. Amin. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Tuan Koni Kota Gorontalo, Kiai Haji Abdul Rashid Bahalu MPDI, Al-Mukarram Al-Muhtaram yang bisa kami hormati Rois Suriah PWNU Gorontalo, Kiai Haji Sarmada Inaku Sarjana Agama, yang kami hormati Babinda. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Rektor IAIN Sultan Hamid Gorontalo sekaligus Ketua PWNU Gorontalo, Bapak Dr. Kiai Haji Zulkarnain Sulaiman. Yang kami hormati pula Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, terima kasih Bu. Tak lupa pula yang kami hormati, kami banggakan Pak Camat Kota Selatan, Pak Yani selaku tuan rumah, karena acara ini tabligh akbar di 9 kecamatan, diawali di Kecamatan Kota Selatan, dan Pak Camat Kota Selatan, Pak Yani tuan rumah. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua saya hormati, semua saya banggakan. Mohon maaf tidak menyapa satu demi satu. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Lepasia Tauhid mengaji salawatul ini berarti tanda-tanda kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wali yang sudah disibukkan dengan WA dari GP Ansor
minggu yang lalu kita silaturahim di rumah dinas, kemudian intens melalui alhamdulillah beliau sangat merespon kegiatan-kegiatan anak muda seperti ini, sehingga tidak heran Pak Wali kelihatan seperti anak muda juga. Terima kasih. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga kami sampaikan kepada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama yang terus memberi respon kepada Badan Otonom yaitu DP Ansor untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat religi dan sosial. Terima kasih kepada Pak Kabinda, kepada Ketua PBNU yang di tengah-tengah kesibukan beliau juga, karena kita tahu beliau kurang lebih sebulan ini disibukkan dengan tugas baru sebagai rektor IAIN. Kita doakan bersama semoga beliau menjadi rektor yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman DP Ansor, kepada Ketua Diki Ilanung, kepada PMI, kepada IPNU, kepada Fatayat, kepada Muslimat yang ketuanya Ibu Kemenang Kota yang sudah mau bergabung dengan kami di acara pada malam hari ini. Terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam kepada para pembina anak-anak muda NU, yaitu para kiai-kiai, ada Tuan Rodi, ada Rois Suriah. Tentunya doa dan motivasi dari para kiai ini yang membuat kami terus bergerak, terus melangkah untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, yang pada konsep tabligh akbar ini kita namakan dengan moderasi. Moderasi itu bahasa lain dari Islam rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah, Islam yang moderat. Kemudian kita bahasakan pula dengan bahasa Islam yang terus seiring sejalan dengan kearifan lokal. Ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, apalagi kita tahu lontar dari lahir sampai kematian, itu terus sehingganya lo mau pangolato bahwa dihundi bolong podemi maghrib itu bolong po aito. Mudah-mudahan ucapan terima kasih ini sekalipun tidak memenuhi, paling tidak inilah yang bisa kami sampaikan kepada Pak Wali dan semua yang hadir. Yang paling terakhir, permohonan maaf kepada semua yang hadir apabila pelayanan kami pada malam hari ini ada yang berkekurangan. Terima kasih, lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan pemerintah Kota Gorontalo sekaligus launching tabligh akbar di 9 kecamatan Kota Gorontalo oleh Wali Kota Gorontalo Bapak Haji Martin Taha SDM. Pada Bapak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Kodi Gorontalo, Bapak Kiai Haji Abdul Rasyid Kamal BPD, yang mulia Ketua Rois Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Kiai Haji Sarmada Ngaku bersama seluruh jajarannya,
Kepala Binda Pak Sur, beliau juga itu tokoh NU Jawa Timur. Beliau adalah Kepala Badan Intelijen Negara di daerah Provinsi Gorontalo yang mengetahui segala sesuatu secara gerak gerik ini dari A sampai Z. Biar beliau tidak lihat, dia awas. Namanya intelijen. Yang saya hormati Ketua Tanfisya PWNU Provinsi Gorontalo, yang juga adalah rektor, kita bilang rektor, yang juga adalah ketua NU ini, ketua NU yang juga adalah rektor. Jadi pekerjaan beliau Ketua Tanfisya, kerjaan sampingan rektor tas dia ini. Ini sahabat dari adik saya yang sama-sama berkarir di Kementerian Agama. Adik saya kira-kira sebulan yang lalu dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, juga Ketua Tanfisya NU Provinsi Sulawesi Utara. Dia bisa Ketua Tanfisya di Sulawesi Utara, saya tidak bisa Tanfisya di Gorontalo. Hal saya yang kakak. Insya Allah. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Dina, bersama seluruh jajarannya, Camat Kota Selatan, para lurah Kecamatan Kota Selatan, rekan-rekan para aparat, Ketua Badan Takmir Masjid, dan mobil khusus Ketua dan para pengurus GP Ansor Kota Gorontalo. Ansor itu waktu saya masih kecil dibilang anak-anak surga. Iya, mudah-mudahan Ansor di Gorontalo menjadi anak-anak penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat sehat, nikmat kuat, dan kesempatan sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama di Masjid Agung Baitur Rahim dalam rangka kegiatan GP Ansor Kota Gorontalo, yaitu tablik akbar, yang malam ini adalah announcing-nya, jadi launching hari ini, kemudian akan berlangsung di 9 kecamatan sekota Gorontalo. Makanya ada foto-foto Pak Camat yang 9 orang bawah itu nanti akan keliling di kecamatan-kecamatan dengan tema ini berat memang, lagi hit dan isu yang memang lagi menjadi perhatian para tokoh agama, bukan hanya tokoh Islam tapi para tokoh-tokoh agama, yaitu moderasi beragama yang oleh GP Ansor Kota Gorontalo dibuat tema dengan judul membumikan moderasi beragama dan memperkuat tradisi Islam dalam kearifan lokal, konteks lokalitas Gorontalo. Ini bagus ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau, dan insyaallah curah rahmatnya juga sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Safruddin Mahmud. Beliau ini adalah Ustadz saya, yang makanya saya juluki Ustadz Mata Hati. Ya. Waktu itu saya mencari suatu tema untuk bisa sosialisasi di Kota Gorontalo. Temanya Mata Hati, Martin Tahan Harapan Rakyat. Baru beliau ini dia punya ini.
Jadi Ustaz Mata Hati, dan beliau yang mempopulerkan itu, sehingga saya sebut beliau Ustaz Mata Hati, yang sampai saat ini alhamdulillah setia untuk bisa memberikan pembinaan keagamaan baik di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo maupun bagi warga masyarakat Kota Gorontalo dalam berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Karena di dalam kebijakan kami, visi misi salah satunya adalah mewujudkan masyarakat religi, sehingga saya memilih para ustazah, tokoh-tokoh agama, mubaligah, para dai-daiyah untuk bisa bersama-sama dengan kami membuat suatu bumi Gorontalo ini menjadi daerah yang religi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, membumikan moderasi beragama dan memantapkan tradisi keislaman. Moderasi beragama ini menjadi suatu topik yang hangat dibicarakan dewasa ini di negara kita. Bukan karena adanya intoleransi, bukan karena adanya sikap-sikap radikalisme, terorisme dan lain-lain, tapi memang moderasi beragama ini menjadi sebuah pilihan yang kemudian oleh Kementerian Agama ini digulirkan dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi bagi seluruh warga bangsa ini menjadi bersatu dan toleran. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, buku moderasi beragama itu ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga ini kearifan lokal, harus dapat mengakomodir budaya-budaya dan adat lokal, itulah namanya kearifan lokal. Dan yang keempat kekerasan. Jadi 4 hal ini yang menjadi tema dan indikator anti kekerasan. Jadi dia harus komitmen kebangsaan, toleransi itu harus dikedepankan, anti kekerasan, dan dapat mengakomodir, menampung apa yang menjadi kearifan lokal. Artinya harus dia hidup berdampingan dengan budaya dan adat setempat. Itulah moderasi beragama yang menjadi indikator atau parameter agar moderasi beragama itu bisa dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Bagi Islam, moderasi beragama itu bukan hal baru. Moderat tadi disampaikan oleh Ustaz, wasatiyah. Wasatiyah itu di tengah-tengah. Islam itu selalu menghendaki adanya pendapat, sikap yang moderat, yang tidak ke kiri, tidak ke kanan, yang tidak berlebih, tidak berkurang. Dia selalu di tengah-tengah, wasatiyah. Ummatan wasata, umat yang berada selalu di tengah, umat yang moderat. Itulah sehingga di dalam Islam itu sebenarnya Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Dan itulah Islam. Rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh alam, manusia dan apapun yang ada di dunia ini. Itulah menjadi rahmat, dan itulah Islam. Islam wasatiyah, Islam yang selalu moderat, yang selalu di tengah, yang selalu mengukur sesuatu itu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, menciptakan sesuatu itu berkeseimbangan, seimbang. Ada hak, ada kewajiban, ada jasmani, ada rohani, dan seterusnya. Tapi itu nanti dibahas ya pada malam ini. Mungkin ada penceramah atau yang akan mendapat. Tapi saya memberi sedikit apa yang dilakukan oleh anak-anak surga ini, oleh Ansor, oleh teman-teman saya, adik-adik saya, pengurus gerakan pemuda Ansor di Kota Gorontalo. Ini sesuatu yang bagi saya adalah menggembirakan dan menyenangkan serta membanggakan saya. Makanya pada saat
Pak Ustadz Safruddin Mahmud dan teman-teman datang ke saya bilang, jangan backing kalau saya tidak ada, nanti saya ada baru backing. Dia bilang iya. Ya alhamdulillah pada malam hari ini diwujudkan itu, dan pada saat memulai saya datang, saya bilang sudah mulai hujan. Ini betul-betul rahmat ini, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman para pengurus GP Ansor Kota Gorontalo bahwa saudara sudah menjadi perantara pembawa rahmat di Kota Gorontalo ini. Amin ya rabbal alamin. Yang berikut itu nanti disambung oleh penceramah kalau itu wasatiyah dan segala macam itu, karena saya hanya memberikan gambaran sedikit terutama yang menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa mensosialisasikan moderasi beragama ini. Memang tadinya saya ini tidak terlalu paham tentang moderasi beragama ini. Moderat ini apa? Baru saya minta ceramah dari adik saya, Kakak Wil, coba apa yang moderasi beragama ini? Coba jelaskan ke saya. Karena itu kan program mereka, kan program Kementerian Agama. Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak bicara masalah itu. Kementerian Dalam Negeri kan berbicara masalah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Baru dia jelaskan ini. Tapi nanti makanya dia sebenarnya suruh bikin acara juga yang begini sama saya, NU, karena dia ketua NU, jadi dia bilang bikin di Gorontalo. Nah, alhamdulillah saya sudah lapor tadi sama dia. Dia bilang, ini anak-anak Ansor di Gorontalo ada bikin. Oh iya alhamdulillah. Dia bilang siapa yang bikin, kemana ada bilang dari awal supaya kita boleh hadir. Yang berikut tentang kegiatan anak-anak muda. Ansor adalah sebuah organisasi yang merupakan underbow daripada NU dan fokus pada kegiatan keagamaan. Nah, sebagai sebuah organisasi tentunya harus dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembinaan dan pengembangan sikap mental, karakter, dan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak muda kita. Banyak anak-anak muda kita yang salah jalan, yang terjerumus kepada hal-hal yang semua kita tidak inginkan, perbuatan-perbuatan negatif yang bukan hanya sekedar membinasakan diri mereka, tapi bisa merusak generasi di masa yang akan datang. Dan inilah peran daripada organisasi-organisasi kepemudaan, bagaimana meluruskan dan merapatkan barisan agar pemuda itu berada di jalan yang benar, di jalan yang terarah dan menuju kepada kemaslahatan, bukan ke jalan yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan-kegiatan negatif. Sebab anak muda itu adalah orang yang penuh dengan semangat. Anak muda itu sangat agresif, progresif, semangatnya masih tinggi, dari sisi usia masih punya kekuatan baik fisik maupun psikologis. Nah, oleh karena itu kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk kepentingan Ansor itu sendiri, tapi juga untuk kepentingan dan kemaslahatan pemuda lainnya, agar pemuda-pemuda lain itu juga hidup maslahat seperti anak-anak surga, anak-anak Ansor ini. Yang ketiga atau yang terakhir, sebagai pimpinan daerah, pemerintah kami tentunya memberikan dukungan sepenuhnya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi kepemudaan, yang tentunya kegiatan-kegiatan ini akan memberi kontribusi penting terhadap program-program kami, program pemerintah daerah, pemerintah Kota Gorontalo, baik di dalam rangka untuk pembinaan kepada masyarakat maupun di dalam menciptakan situasi kondisi masyarakat yang maslahat. Apalagi kami sekarang ini dihadapkan pada tugas besar ini bersama-sama dengan Pak Sur ini. Kami tiap hari bergelut bagaimana supaya masyarakat Kota Gorontalo ini bebas dari COVID-19, yang alhamdulillah saat ini Kota Gorontalo dan seluruh provinsi Gorontalo sudah masuk pada
zona hijau, yang artinya bahwa penularan terhadap masyarakat penyakit virus corona ini alhamdulillah sudah berkurang, dan orang-orang sudah mau sadar untuk vaksin, sehingga tingkat penularan itu sudah makin berkurang. Maka oleh karena itu kami berharap GP Ansor sebagai sebuah gerakan, sebuah organisasi yang menjadi mitra pemerintah, mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling bantu-membantu, karena tidak ada satu tugas yang dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sehebat apapun pemerintah tidak boleh bekerja sendiri dia, dan pasti tidak akan berhasil tanpa berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan seluruh unsur masyarakat, termasuk organisasi-organisasi kepemudaan yang di dalamnya juga ada generasi yang berasal dari GP Ansor Kota Gorontalo. Untuk itu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, sebagai sambutan saya, pemerintah Kota Gorontalo menyampaikan rasa syukur, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pembina maupun pengurus dan anggota Gerakan Pemuda Ansor Kota Gorontalo yang telah menyelenggarakan kegiatan tablik akbar di Kota Gorontalo dan akan bergaul selama beberapa hari ke depan di berbagai kecamatan, di 9 kecamatan di seluruh wilayah Kota Gorontalo. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan bagi masyarakat kita untuk bisa memperoleh berkat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatu wa tuhammi sunnatan amil wa ilahil islam wa tuhammi sunnatan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini di Masjid Agung Baitur Rahim ini saya melonsing dan membuka seluruh kegiatan tablik akbar yang akan berlangsung di seluruh kecamatan di Kota Gorontalo yang dilaksanakan oleh GP Ansor.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan Wali Kota Gorontalo yang telah melaunching dengan resmi Tablik Akbar di 9 kecamatan se-Kota Gorontalo. Pada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo yang akan sampaikan langsung Ketua PWNU Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Kiai Haji Zulkarnain Sulaiman MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha. Yang saya hormati Roy Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Pak Kiai Haji Sarmada Inaku. Yang saya hormati Qadi Kota Gorontalo, Bapak Abdul Rasid Kamaru. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Intelijen Daerah. Yang saya hormati Camat Kota Selatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Alhamdulillah wa syukrillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir pada kesempatan ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin memperpanjang apa yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan apresiasi kepada Ansor Kota Gorontalo dan Banser dan seluruh pengurusnya yang menggagas acara ini. Ini menunjukkan bahwa hadirnya para pemuda untuk membumikan agama menunjukkan bahwa insya Allah agama kita akan cemerlang di hari yang akan datang. Kepada kalianlah agama ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibumikan. Oleh karena itu hadirnya kita sekalian, anak-anak sekalian pada menggagas acara ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya. Oleh karena itu saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas gagasan ide cemerlang yang saudara sudah laksanakan ini. Hanya kepada Allah kita menyerahkan segala urusan, termasuk upaya-upaya Anda untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya kira ini cukup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo akan disampaikan oleh Bu Dr. Haja Isnawati Bistahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
Kongko. Yang terhormat Bapak Gubernur Bapak Haji Abdul Rahman Ismail, yang kami hormati Bapak Kodi Pak Kiai Haji Rashid Kamarudin BPD, yang kami hormati Prof. Surya PWNU Bapak Kiai Samada Inanko MPD, yang kami hormati Ketua Tanfiziyah sekaligus Rektor Merian Gorontalo Bapak Zulkarnain Sulaiman, yang kami hormati Bapak Kabinda, yang kami hormati Bapak Camat, Pak Lurah, yang kami hormati adik-adik dari BP Ansor, Ketua BP Ansor beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu jemaah hadirin yang maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi juga ini kawan-kawan dari PC Muslimat NU Pak Wali yang pakai jilbab hijau ini, kawan-kawan dari PC Muslimat untuk memberikan support, mama-mama memberikan support kepada anak-anak. Kebetulan kedua PC-nya saya sendiri, tapi lagi tunggu SK ini kapan keluar. Sebelum ada SK-nya tapi sudah terpilih sebagai ketua, kami sudah turut berpartisipasi. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu bermuajahan dalam rangka kegiatan yang digelar oleh adik-adik dari Ansor. Tentunya kami sangat berbangga kepada adik-adik semua, karena alhamdulillah anak-anak muda ini masih punya keinginan mendekatkan diri dan hatinya ke masjid. Kemudian juga tentunya kami memberikan apresiasi selaku PCNU, PC Muslimat NU maupun selaku kepala kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, di mana program moderasi beragama ini adalah program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu program prioritas yang harus kami capai pada tahun ini, dan kemudian juga untuk mempersiapkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Selanjutnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota atas supportnya kepada kita semua warga NU di Kota Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Pada besok hari ini juga tanggal 16 November ini diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Tanggal 16 November ini bermula dari kegiatan UNESCO di mana negara-negara PBB telah mencanangkan pada tanggal ini sebagai tahun toleransi. Nah, ini semuanya berkaitan. Insya Allah pada tahun 2022 yang akan datang pun Bapak Presiden akan mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Jadi untuk tahun ini kita sedang mengadakan kegiatan moderasi, penguatan moderasi beragama. Kemudian juga nanti ini sedang jalan survei Religiosity Index, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan melihat sejauh mana melihat keagamaan masyarakat Indonesia, termasuk juga ingin melihat sejauh mana apakah di Indonesia ini akan ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang menjurus ke masalah radikalisme. Nah, ini jadi ada kaitannya. Kemudian juga satu lagi Pak Wali, bahwa Kementerian Agama punya program prioritas yakni revitalisasi KUA, di mana KUA ini nantinya akan menjadi rumah moderasi. Nah, ini jadi 3 hal ini yang sedang digulirkan sekarang ini dalam rangka menyongsong tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Kita tahu bersama bahwa KUA kecamatan sekarang ini kerjanya melayani umat muslim saja dalam hal ini pencatatan nikah, tetapi ke depan kantor KUA akan jadi rumah moderasi, artinya bahwa KUA sudah akan melayani seluruh warga masyarakat, bukan hanya warga muslim tetapi juga warga agama lainnya.
Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan hal ini, terutama terkait dengan kegiatan yang digelar oleh adik-adik dari GP Ansor, di mana mengambil tema membumikan moderasi beragama dan memperkuat tradisi Islam dalam konteks lokalitas Gorontalo. Ini tentunya sudah sangat selaras dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Gorontalo tentang indikator keberhasilan moderasi beragama. Tentunya kita semua berharap bahwa Kota Gorontalo akan menjadi kota religius, sebagaimana juga visi dari Bapak Wali Kota Gorontalo ingin mewujudkan Kota Gorontalo sebagai kota yang religius. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah menggagas kegiatan ini. Adik-adik adalah mitra dari kita, pemerintah, apakah itu Kementerian Agama maupun pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan wisata agama. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke acara inti tausiah dengan tema tradisi Islam dalam konteks lokalitas Gorontalo, akan disampaikan oleh Kang Gorontalo Lombok, Bapak Tuan kami Kiai Haji Abdul Rashid Kakao SAG FPI. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Bapak Wali Kota Gorontalo. Beliau masih berhajat, insyaallah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Mau hilai aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah kita bertemu bersilaturahmi di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo dalam rangka tablik akbar yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kota Gorontalo. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berkesinambungan di 9 kecamatan di Kota Gorontalo. Insyaallah muaranya sampai di tingkat pusat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita sanjungkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabatnya dan keluarganya, insyaallah sampai pada kita sekalian. Yang saya hormati guru saya Pak Kiai Haji Sarmadainaku. Beliau guru saya di pesantren, waktu itu masih muallimin di pesantren Al-Huda, istilahnya waktu itu muallimin, sekolah guru.
Beliau adalah guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris, dan beliau guru besar Prana Sakti. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, sekaligus beliau adalah Rektor YN Sultan Amai Gorontalo. Jadi saya pribadi sampaikan selamat pada Pak Rektor. Yang saya hormati Kabindah Gorontalo, yang saya hormati Ibu Kepala Kementerian Agama Kota Gorontalo, Dr. Haja Misnawati Nuna, pimpinan dan seluruh anggota GP Ansor. Dengan kehadiran ini mengingatkan kita pada almarhum Pak Haji Deka Usman. Pada tahun 1957 beliau sudah pegang kartu GP Ansor. Kita ini disadari atau tidak, sebelum lahir memang sudah orang NU, tapi tidak mau mengaku NU. Kenapa? Karena masih di kandungan pengadilan salawati. Orang-orang tua kita undang kiai, undang Pak Imam baca salawat. Kalau kita ingat lagunya Dian Piscesa, mengapa kau tak pernah jujur? Mengapa kau tak pernah jujur? Harus jujur. Ya, saya dihormatkan selama 20 menit di jadwal, memang cocok dengan Tarwih 20. Dan Tarwih 20 tidak boleh di luar bulan Ramadan, itu offside namanya. Berani Anda Tarwih 20 di bulan Ramadan, itu mazhab mana? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali tradisi Islami yang ada di Gorontalo. Dua saja yang kita angkat. Yang pertama ada istilah kalau pernikahan di undangan biasa ditulis ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Dalam bahasa kita ada dua pengertiannya, Mohama dan Modepito. Mohama artinya berarti menjemput, kemudian modelo ya, maaf bukan Modepito tapi modelo dan Mohama. Mohama itu menjemput dan modelo berarti membawa. Apa bedanya di sini supaya istilah bahasa kita ini tidak kabur? Modelo itu diakad di rumah pengantin perempuan, kemudian dibawa ke rumah pengantin laki-laki, kembali lagi di rumah perempuan, di situ menginap. Ini yang disebut modelo. Kalau dia Mohama, itu sudah tidur 1 malam atau 2 malam sesuai kesepakatan keluarga. Dan Mohama pun tentunya ada prosesi, ada persyaratan. Tidak semudah kita memindahkan kambing dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari kandang ke kandang, atau memindahkan satu barang di dapur kita pindahkan di rumah. Ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Tahap pernikahan dari molile sampai dengan Mohama ada 14 tahapan. Itu nanti kita bicara di tatanan adat. Yang kedua di tahlilan. Tahlilan ini bahasa Arab, masdar dari halal yuhalilu tahlilan, fa'ala yufa'ilu tafilan. Mohon izin Pak Rektor, kalau di kampus saya anak buah beliau, itu jelas. Kalau di kampus saya anak buah beliau, dan alhamdulillah sampai hari ini Pak Rektor melalui dekannya memberi kepercayaan pada saya memegang muqaranatul mazahib, fikih perbandingan mazhab. Jadi tahlilan itu tidak sekedar mengucap la ilaha illallah. Bahkan kalau kita lihat TV 9 yang dipandu oleh guru sufi, beliau bernama Kiai Haji Lukman Hakim. La ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha harus menghadap ke atas, kemudian illallah menunduk? Ternyata filosofinya adalah menurut beliau tidak boleh ada kata tidak ada Tuhan di dalam hati. La ilaha itu harus dibuang di dalam
digeser dari dalam hati. La ilaha illallah, hanya Allah yang kita ingat. Apalagi sampai ragu terhadap Tuhan. Kalau kita ragu terhadap Tuhan, maka kita akan merombak sila yang pertama. Kita tahu Pancasila itu ada 45 butir. Sila pertama 7 butir, sila kedua ada 10 butir, sila ketiga ada 10 butir, sila keempat ada 11 butir, sila yang kelima ada 7 butir. Jadi 45 butir seluruhnya. Pilar bangsa ini ada 4, PBNU, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah harga mati, tidak boleh dirubah siapapun dia. Itu pernyataan dari PBNU, bukan pernyataan saya. Jadi kita bicara di NU harus ada sanadnya, tidak boleh sembarang. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan Ansor anak-anak surga, memang betul. Di tahun 93 itu saya mendengar istilah itu dari Ibu Hana Rauf. Pak Kamaru, Ansor itu kan anak-anak surga. Oh. Dan beliau itu salah satu putri dari seorang ulama besar yang bergelar Lautan Ilmu Sulawesi Utara bertarekat Naqsabandiyah, almarhum Pak Kiai Haji Abbas Rauf. Jadi ketika anak-anak saya di pesantren Hubulo waktu itu ada kegiatan harla Hubulo Pak, dia bilang, Pak Kamaru, Ansor itu kan anak-anak surga. Ternyata istilah itu muncul kembali. Dan ini patut kita jaga. Tentunya semua apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang islami. Semua lafaz tentang beribadah atau tentang doa, apa itu tasbih, apa itu haukala, walaupun kita mau nyebutnya hamdalah, alhamdulillah, basmalah, bismillah, haukala, la haula la quwata illa billah, tasbih, subhanallah, oleh Rasulullah hanya diberi predikat satu. Apa predikatnya? Itu tahlil. Jadi terlalu jauh ya kalau kita mengatakan tahlil itu tidak ada atau Rasulullah tidak pernah bertahlil. Jadi kalau kita baca Madarijus Syuhud atau kitab DB tadi yang baru dibaca, apalagi di Barjanji begitu jelas beliau masih di dalam kandungan sudah bertahlil dan bertalbiyah. Kalau kita nanti sudah pegang paspor, ya labbaik Allahumma labbaik, baru bertahlil dan bertalbiyah. Rasulullah masih di kandungan dan tidak satupun orang seperti Nabi. Begitu lahir dia ucapkan Allahu Akbar, kemudian dia duduk ibarat orang yang mau salat menghadap kiblat sambil mengangkat tangannya, mengusap mukanya, alhamdulillahirabbil alamin. Alif itu melhori, lam itu masari, ha itu magharibu, mim itu maisya, dal itu subuh. Jadi kita kembali ke tahlil. Apa tidak boleh diantar saja, langsung catering taruh di depan lalu baca tahlil? Kenapa harus dia bawa satu-satu dari dapur, dibawa di piring, kemudian diletakkan? Itu namanya wasilah, bersambung-sambung sadatnya, tidak boleh putus. Itu bahasa isyaratnya. Biasanya tahlilan dalam versi Gorontalo itu ada dua, Pak. Ada yang namanya pohuli dan ada namanya pohutu. Kalau dia pohuli ada tapi tidak full adat. Tapi kalau dia pohutu 100% adat. Nah, di sini harus hati-hati. Tidak sembarang kita makan di tahlil. Kita lihat ada garam dan cabai atau rica malita. Apa isyaratnya? Itu garam, kalau kita melewati berarti tenggelam di lautan, tenggelam di tidak ada tata krama molomota atau dia adabu. Lalu apa gunanya cabai rica malita itu? Nanti kita akan ditegur, tidak bagus ini. Mari kita lihat hadis Rasulullah. Kul biyaminika wa mimma yalika. Kul itu asalnya ukul, karena timbangannya uful. Dan itu tugas kita di NU, sekecil apapun harakat ada artinya. Kenapa? Karena harakat itu ada ruh. Contoh ini tablik akbar. Ini dua-dua kata benda, tidak ada kata kerja di sini. Tablik isim masdar, akbar isim tabdil. Tugas pemuda Ansor.
Jangan ditanya apa itu tabligh akbar. Anak Allah tidak tahu. Ya itu aja itu. Kul biyaminika wa mimma yalika, makanlah dengan tangan kananmu, kemudian ada di sekitar. Jadi jangan sampai ata-ata merantau kemana-mana. Ini bukan di resepsi. Kalau di resepsi silakan mau dari sana, tapi harus antri juga. Biasakan budaya antri. Seorang waliullah Pak Yahya Pedungge Paci Nurjana, saya sering melihat cara dia makan. 3 jari. Mama, kalau saya tidak seperti itu, belum seperti itu, masih lihat, itu kuah bugis sini, yang sana ayam panggang sini, lalo. Itu rahis, rakuhnya luar biasa. Kita diatur. Kapan kita mau mulai makan? Sebelum yang buang bara itu taruh lutunga alama, dia mulai cuci tangan, kita jangan dulu berani. Kalau kita bicara full adat, nanti dia sudah cuci tangan, barulah kita cuci tangan. Dia sudah mulai makan, kita juga makan. Adat kita ini hampir sama dengan di NTT. Kalau kita makan di rumah adat Nusa Tenggara Timur, kalau dia sudah cuci tangan, berselesai makan, kita biar mau tambah sabar, karena yang buang bara itu sudah berhenti. Taulila arwah itu sudah berhenti. Biasanya dia baca la ilaha illallah, kemudian illa kecuali Allah, hanya Allah. Kemudian hu itu singkatan dari la ilaha illallah hu. Imam Ghazali dalam tafsirannya bisa dibaca di kitab Ihya Ulumuddin, zikir itu ada 4 tingkatan. Mohon izin saya pakai. Zikrul lisani, zikir lisan, lidah. Zikrul qalbi, zikir qalbi. Zikrul lisani wal qalbi, zikir lisan dan qalbi. Zikrul sirri, zikir yang tidak kedengaran. Jadi ada 4 kelas. Nah, kita walaupun belum begitu, tetapi paling tidak kita betul-betul meyakini bahwa tahlil itu ada, walaupun caranya beda. Kalau di saudara-saudara kita orang Arab, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, itu juga tahlil. Kenapa harus berbeda begitu? Al-Quran sudah beri isyarat, wa min ayatihi halqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Ar-Rum ayat 22. Di antara tanda-tanda kebesaran, di antara tanda-tanda ayat Allah, kejadian langit dan bumi, dan perubahan bahasa maupun warna kulit. Tugas dari Ansor harus cari kenapa dibaca halku, karena mubtada kabarnya sudah didahulukan sibuhul jumlah supaya tidak capek-capek. Kenapa mubtadanya belakangan? Karena di sana sibuhul jumlah, maka mubtadanya subjeknya harus dibelakangkan, predikannya didahulukan. Kira-kira itu, Pak. Baik. Jadi ini tahlil. Walaupun kita belum seperti kelasnya Imam Handisi. Imam Handisi tahlilnya berapa lama? La ilaha illallah berapa jumlahnya? 7.000 kali. Tapi kalau di Gorontalo 1.000 saja. Pak Kadi mamahulok wa bugis. Jangan lama-lama, ini bukan kelompok zikir. Padahal kalau Imam Handisi sampai 7.000 kali dia bertahlil. Sedikit lagi waktu yang saya pakai karena saya dikasih waktu 50 kemudian 20 menit, kemudian nanti Pak Kiai akan menutup dengan doa. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ini kita bicara full adat. Kemudian tidak boleh mengangkat kaki. Biasa kita makan begini. Kenapa? Bola tapahu tutup. Jadi kalau ini full adat, bersila. Kalau tidak full adat, Anda ada sedikit kebebasan. Habis makan silakan berdiri. Tapi kalau itu full adat Gorontalo, Masya Allah, alhamdulillah kita tidak lagi mengalami masa seperti yang saya pernah lihat di zaman dulu. Waktu itu saya masih muda belia.
Pak Lurah Limbabe ini satu ketika Pak Rektor sudah diangkat jadi imam, namanya Imam S. Panegoro, anaknya yang sekarang Pak Yusuf Panegoro, Batelo Kota Tengah. Saya pernah lihat itu sore hari makan di tahlilan, karena orang adat, bahasanya bahasa adat, gerakannya, sikapnya harus adat. Tidak banyak yang hadir, itu tidak cukup 10 orang. Waktu itu pada asar dia tahlil. Begitu dia selesai makan, langsung dia cuci tangan, langsung beliau tegur, Anda suruh berhenti saya? Hah? Anda tidak tahu saya masih makan? Masya Allah. Ini saya lihat langsung. Jadi kalau ini acara full adat, tolonglah harus kita juga mafhum, paham betul tentang bagaimana pelaksanaan tahlil itu, tahlil. Jadi jangan begitu kita selesai makan langsung cuci tangan, kita berdiri, Allahu Akbar. Ini kita bicara seputar di tahlilan. Orang-orang zaman dahulu, di zaman para wali itu, roh-roh orang yang meninggal itu kadang akan datang kepada orang yang sementara baca tahlil. Saya tambah satu lagi, sudah jadi 3, ini bagian terakhir. Tadi kita asraka, biar jelas pada kita sekalian, hukum berdiri pada waktu asraka adalah sunnah. Itu namanya istihsan. Coba baca itu berjanji. Wahada pakai kad lagi, bukan cuma kira. Kadistahsana. Di sana fathah, tidak boleh mim. Karena maf'ul dari istihsana. Wahada kadistahsanal qiyama inda zikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu riwayatin warawiyah. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam gayata maramihi wa marmah. Di tempat ini disunatkan sangat bagus apabila kita berdiri menurut pandangan imam mazhab, ulama-ulama kepercayaan yang diakui kealimannya, yang diakui kualitas ilmunya, yang diakui sanadnya, dan menurut para ahli riwayat. Fatuba bukan tubi. Alangkah berbahagianya yang menjaga dengan semurni-murninya, dengan puncak penjagaan yang begitu hebat. Gayata marami pamarma. Padahal marma itu dalam bahasa logat tempat lentaran. Bahasa Arab itu memiliki kekhususan atau keunikan tersendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah pemuda Ansor ini bangkit dan mengawal pilar bangsa. Saya tutup dengan satu, ada bahwa kutipan lagu di TikTok itu, semangatnya orang Ansor, 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan, tapi jangan coba. Ana mau tantang ente. Kalau maaf di Pak Kabina, kalau maaf. Mana yang suka TikTok? Saya pernah lihat TikTok itu 5,5 jam. Tapi kalau baca kitab, baca Al-Quran, saya ngajak sosaki kepala anai wali kampungan wali. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sifat Ansor itu seperti tahun, menjaga bangsa dan menjaga negara. Saya tutup dengan pesan-pesan leluhur, ada 5. Batanga pemaya, nyawa podungalo, alata potombulu, bangusa talalo, lipu podulwalo. Diri kita, badan kasar ini, jasad kita diabdikan untuk kepentingan negara dan bangsa. Roh ini adalah pengawal hidup. Harta disumbangkan, harga diri dijaga. Negara ini wajib hukumnya kita bela. Payu limo totalu, lipu pu hulalu. Dengan dasar Pancasila negara ini kubangun. Pada Allah kita berserah diri. Pon wolo tilala dia bola bingila bandala, pon wolo ya dia di toma pali-palito, pon wolo ya letang atau maupun mengutato. Saya tutup dengan penutup dari kitab Mulhatul Irhab. Idza wajad anni khata'an fashaddidil hulala. Kalau Anda temukan saya dalam keadaan kurang penyampaian ini, tutuplah kekurangan itu. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang masih dihormati di negara awal, Fatihah oleh Rais Kuliah Guru Tamu Bapak Kiai Haji Ahmad
sore kami silakan. Siap Ustaz. Mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai segala aktivitas kita, memudahkan segala urusan kita, mencurahkan rahmat, berkah, fadilah dan rezekinya kepada kita. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka liqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, fataysirul asir alayka yasir. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma absut alaina barakatika wa rahmataka wa fadlaka wa rizqaka ya rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-Ibu, Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memohon tausiah dan doa pada hari ini sekaligus wajib kami perkenalkan di 9 kecamatan serta Gorontalo oleh Ansor Gorontalo. Mewakili pengurus Ansor Gorontalo kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini, dan mohon maaf pada semua pihak apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan di malam hari ini. Demikian kita tutup acara tabligh akbar di malam hari ini dengan sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Dilanjutkan dengan